اللهم صل وسلم ما تفضل وبارك في جلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك أسعد الأرض والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والهتام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين ذو شرفين ذو شرفين يا ربي كرم وتعظيم وعرفة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن الفضل عليه وقل عليه ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وبعد حلول العبد العالمين. يا ربي مصطفى اغفر لنا إذا الكريم تجلى جسم الساقين. يا مصطفى واغفر لنا ومن علومنا علم اللوح والقلم. يا ربي مصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah salamah ma'at taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa dhaharat an-nabi al-mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari wa ashari thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin khususan ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بالاوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني وثم إلى روح المؤلف هذا الكتاب إمام أبو الليث السمرقندي ثم إلى روح كي حجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي حجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي حجي صفي النظامي وثم إلى روح أستاذ
Haji Fathur Rahman bin Haji Ahmad Sara, summa ila ruhi Ustaz Ihsan bin Syafi'uddin, summa ila ruhi Habib Muhammad Al-Hamid, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ashabina wa qarabatina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ruhi Ustaz Haji Marta bin Haji Syawih, thumma ila ruhi ahli jamil hadirin, thumma ila ruhi ahli Masjid Nurul Hidayah, anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yaj'al jannata maswahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, orang tua TKM Masjid Nurul Hidayah bil khusus, orang tua kita pembina Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Fauzi, Bapak Haji Gunawan, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marjuki, Bapak Rozali, Ketua Pembangunan Masjid Nurul Hidayah tahap 3. Tahap 3 atau 2 ya? Tahap 3. Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Abdul Aziz yang baru pulang umroh, tadi suruh baca doa, masih ada malaikatnya tuh. Dan juga bendahara pembangunan masjid yang tidak tergantikan, ya, Bapak Haji Warsono, dan juga seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah. Di belakang itu ada Bapak RT 11, penguasa RT 11, Bapak Abdul Syakur. Seluruh jamaah, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridho, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Kamis minggu lalu telah kita bahas 4 perkara yang mesti dilakukan oleh orang mukmin
oleh orang Islam dilazimkan perbuatan itu jika mau terhindar dari siksa api neraka, khususnya siksa di dalam kubur. Sudah kita jelaskan. Yang pertama menjaga sholat 5 waktu, yang kedua membiasakan bersedekah, yang ketiga membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, dan yang keempat membiasakan diri untuk membaca tasbih, ya. Dan itu harus dilakukan oleh orang yang ingin terhindar dari siksa kubur. Gak bisa milih, gak bisa milih, harus empat-empatnya dikerjakan. Dan itu kata Imam Abu Lais, selain dapat meluaskan kubur orang tersebut dan juga bisa menerangkan kubur tersebut. Kalau kuburnya luas, kuburnya terang, otomatis dia mendapat nikmat kubur, terbebas dari siksa kubur. Yang selanjutnya, qala Shahihul Muhsannif rahimahullahu taala, wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darain, wa ammal arba'atu allati yajtanibuha fal kadhibu wal khiyanatu wan namimatu wal baul. Adapun 4 perkara yang harus dijauhi sejauh-jauhnya oleh orang yang ingin terhindar dari siksa kubur, yang pertama adalah al-kadhibu, bohong, dusta. Jauhi dusta, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang menyebutkan iyyakum wal kadhibah. Ini kalimatnya kalau iyyakum tuh jauh sejauh-jauh. Jauhilah oleh kalian al-kadhibah, yaitu perbuatan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya bohong itu menunjuki seseorang kepada perbuatan yang fujur, perbuatan jelek, perbuatan jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sementara perbuatan buruk, perbuatan jelek itu membawa seseorang, menunjuki seorang untuk masuk ke dalam neraka. Dan orang kalau udah bohong satu kali, dia akan terus melakukan kebohongan-kebohongan. Kenapa begitu? Karena untuk menutupi kebohongan pertama harus melakukan kebohongan kedua. Menutupi kebohongan kedua, lakukan kebohongan ketiga, dan seterusnya seperti itu. Orang kalau sudah terbiasa berbohong, maka kata Nabi Muhammad SAW, wa inna rajula la yakzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Kalau orang itu udah terbiasa bohong dan selalu berbohong, maka Allah akan mencatat dirinya sebagai kazzaban, seorang pembohong. Ada nabi palsu namanya Musailamah, gelarnya itu Al-Kazzab, pembohong. Kenapa disebut pembohong? Karena nggak mungkin ada nabi, ada rasul setelah Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang ngaku setelah Nabi Muhammad SAW ada lagi nabi dan rasul, maka udah pasti orang itu kazzab, pembohong. Nah kalau udah sering bohong, disebutlah al-kazzab, sebagai orang yang bohong. Makanya kalau masuk surga, terhindar dari siksa api neraka, jauhi berkata dusta. Dalam satu hadis disebutkan, nanti di yaumil qiyamah orang itu akan mencari orang yang dapat memberikan pertolongan. Yang pertama didatangi adalah Nabi Adam alaihissalam, gak sanggup memberikan syafaat. Kemudian Nabi Nuh gak sanggup juga. Kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim dalam hidupnya pernah berdusta 3 kali.
dan dia takut di yaumil kiamat terhadap murka Allah terhadap 3 bohong yang dilakukan. 3 kali takut terhadap murka Allah. Lah kita berapa kali dalam hidup kita berbohong? Tapi pengen masuk surga. Hebat nggak kita tuh? Pengen dapat rahmat Allah. Nabi Ibrahim takut dapat murka Allah dengan sebab 3 kali kebohongan. Tetapi kita banyak bohong. Bahkan hari ini udah berapa kali kita bohong kepengen masuk surga. Hebat emang kita ya. Yang pertama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh orang tuanya, dia bilang ini sakit, saya sakit. Ya. Padahal bohongnya benar. Kenapa? Disuruh untuk nyembah berhala, nggak mau. Gitu. Yang kedua, ketika dia menghancurkan patung-patung berhala sesembahan Raja Namrud dan juga pengikut-pengikutnya, Nabi Ibrahim berkata, tuh, tanya aja sama patung yang paling besar. Dia itu yang menghancurkan patung-patung yang kecil. Nah, padahal yang hancurin siapa? Nabi Ibrahim. Yang ketiga, ketika beliau sedang melintasi satu daerah dan bertemu dengan seorang raja, di mana raja itu gemar mengambil istri orang. Nah, ditanya, siapa wanita yang ada di sampingmu? Ini adalah saudara saya. Padahal istrinya. Tapi benar sebenarnya. Benar nggak Sarah ini? Ibunda Sarah itu saudaranya. Benar saudaranya. Saudara semuslim. Ya nggak? Nah iya, dalam hatinya dia nggak bohong. Itu saudara semuslim. Gitu. Nah. Cuma dia bingung tuh. 3 kali bohong. Nanti di hadapan Allah, ya, bagaimana mempertanggungjawabkannya? Sampai-sampai dia nyuruh udah ke Nabi Musa udah kepada Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah yang bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang minta pertolongan. Nah, karena itulah jauhi oleh kita sifat yang namanya berdusta. Dan saya yakin yang hadir di sini, ya, saya yakinnya, ya, udah pasti pernah berdusta. Suami dusta sama istrinya. Bang, minta uang belanja bang, agak ada. Padahal ada, gitu kan. Bang, beliin saya baju apa? Belum punya duit. Ada nggak? Ada, gitu. Sama bini tuh, gitu. Ditanya, bang, kenapa pulang telat? Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, gitu. Sebenarnya mampir, ya, mampir kemana? Tahu dah. Janda mampirnya. Sering bohong kita. Apalagi sama anak. Oh, sering banget. Anak kita pulang. Mbak, Pak, Ayah, Abi, beliin HP apa? Kagak ada duit. Nah, kagak ada duit. Padahal duitnya ada nggak? Ada. Tapi kita selalu bilang kagak ada, tidak punya. Nggak pernah bilang misalnya, ayah punya duit, tapi hanya cukup buat makan kita dalam 1 bulan. Kita lebih senang bilang kepada anak, kagak punya duit. Nah, coba sekali-sekali bilang begitu, berjujur sama anak. Nah, kenapa? Takut berkata bohong. Ada juga orang misalnya bohong sama temennya. Gimana caranya? Assalamualaikum di WA. Aneh lagi perlu nih, mau pinjem duit, bisa nggak? Jawabannya, aduh, Aneh lagi nggak punya duit nih. Oh, di WA tuh. Tapi ada juga orang pintar cara nanyanya. Di WA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sahab, punya duit nggak 1 juta?
Kalau saya bilang nggak punya duit, saya punya 1 juta. Gitu. Saya bilang aja, waalaikumsalam, saya punya 1 juta. Nah, itu pertanyaan kedua tuh. Alhamdulillah Bu, punya menurut dia. WA kedua, saya boleh pinjem nggak? Tuh, kan punya ya nggak? Saya boleh pinjem nggak? Nah, jawaban kedua, mulai kita ngatur siasat. Gimana caranya biar uang 1 juta nggak kepinjem? Nah, mulai dari itu. Nah, mohon maaf, saya ada keperluan. Nah, mohon maaf, saya ada keperluan. Tuh. Padahal keperluan 1 juta itu bukan dari duit itu. Pernah nggak begitu kira-kira? Ada orang begitu tuh, ya. Saya ada keperluan. Padahal ditanya, punya duit nggak? Jawaban kita, punya. Giliran ditanya, boleh minjem nggak? Saya ada keperluan. Padahal kalau jawab enak, boleh pinjem nggak? Tidak. Gitu. Emang kenapa? Nggak boleh pinjem. Gitu. Saya mau pakai duit yang 1 juta ini buat ini. Nah, kalau benar ya, kalau benar gitu. Tapi terkadang begitu kita, ya. Kalau giliran ada orang minjem duit, kita berkelit, gitu kan. Berkelit kagak punya duit. Ya. Ada orang minta tolong, kita berkelit untuk tidak nolongin, gitu. Ya termasuk saya mungkin ya. Gitu. Nah makanya yang begitu-begitu kita hindari itu. Gimana caranya kita bisa berlaku jujur. Kayak Nabi Muhammad SAW. Begitu ada orang lari menemui Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tolong saya mau dibunuh. Saya mau dibunuh. Ya udah kamu ngumpet. Saat begitu ngomong, Rasulullah lagi duduk. Lagi ngapain? Duduk. Kemudian dia diri. Begitu diri datang orang. Muhammad, adakah orang lewat sini tadi? Bulan bin Bulan, kata Nabi Muhammad, sejak saya berdiri di sini, saya belum pernah lihat orang lewat sini kecuali kamu. Benar gak Rasulullah? Benar. Tadi waktu orang itu datang, dia lagi ngapain? Duduk. Nah, kemudian dia diri. Nah, jadi caranya begitu. Gimana caranya? Tidak berbohong. Luar biasa. Nah, ya. Ada lagi orang menghindar diri dari berbohong dengan cara siasat. Siapa itu? Guru-guru. Coba guru-guru yang pernah jadi guru. Siapa yang jadi guru ini? Selain saya guru sini. Guru santet. Coba ketika pengambilan rapot. Pengambilan rapot itu kan ada nilai, ya nggak? Ada nih nilai. Itu kira-kira nilainya murni apa tambahan? Tambahan. Nilai tambahan. Nggak ada nilai murni di situ. Pasti ditambah sama gurunya. Gitu. Gimana caranya? Untuk menaikkan orang yang nilainya kecil, terpaksa harus menambah nilai semua siswa. Biar nggak bohong gimana? Disiasatilah bahwa nilai ini bukan hanya nilai dari kemampuan, tapi juga nilai dari kehadiran, nilai akhlak, nilai ini, nilai itu. Pertimbangannya seperti itu. Sehingga terkumpullah jadi nilai yang ada di rapor. Kecuali nilai Eptanas. Dulu ada Eptanas ya? Ada Eptanas. Itu pun kalau panitianya tidak bermain. Karena banyak juga yang main. Gitu. Sebelum soal dikerjakan, ada panitia yang buka. Dikerjain, kasih dah muridnya. Macam-macam orang tuh. Biar pada lulus begitu. Makanya jauhi sifat bohong, sifat dusta. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bilang, kata beliau, saya jamin kamu masuk surga. Asalkan engkau mau menjamin kepadaku 6 perkara. Saya jamin masuk surga.
asalkan engkau mau menjamin 4 perkara. Kata Nabi, idmanu sittan min anfusikum adamna lakumul jannah. Jaminlah dirimu 6 hal. Aku jamin bagimu masuk surga. Yang pertama yang Rasulullah sebutkan adalah usduku idza hadastum. Jujurlah kalau bicara. Kalau jujur dalam bicara, satu itu, nah bisa masuk surga. Tapi ini bukan 1, 6. Yang pertama, usduku idza hadastum. Jujurlah kalau bicara. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Penuhilah jika engkau berjanji. Nah, penuhi jika berjanji. Yang ketiga, wa'addu idza tamantum. Wa'addu idza tamantum. Penuhilah jika kamu dikasih amanat. Artinya jaga amanah. Yang keempat, wahfazu furujakum. Peliharalah kemaluanmu. Ya, tidak berbuat zina. Yang kelima, wa'addu absarakum. Tundukkanlah penglihatanmu, meremlah penglihatanmu. Jangan lihat yang haram, yang nggak boleh dilihat. Yang kelima ini saya yakin susah. Benar nggak? Siapa di sini yang tidak nonton televisi? Ada yang nggak nonton televisi? Ada siapa? Orang buta. Ya iya, orang buta nggak nonton TV. Makanya di balik Allah kasih musibah buta, dia punya keuntungan. Kenapa? Tidak melihat hal-hal yang haram. Tuh. Susah kita kalau nggak ngelihat. Ya kan? Saya nggak nonton TV, Ustaz. Wih, hebat. Saya cuma buka WA. Tapi begitu ada yang ngirim orang nyanyi, perempuan nyanyi, saya lihat juga Ustaz. Nah, itu udah susah. Yang keenam, waqufu aydiyakum. Jaga tanganmu untuk tidak melakukan perbuatan haram. Kalau 6 dijaga, dijamin aman Nabi Muhammad, orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kayaknya kita jauh nih ya. Jauh ya? Jauh gitu. Ngarep syafaat aja deh ya. Ngarep syafaat aja dah gitu kan. Kalau ngomong kita juga pernah berdusta ya enggak? Gitu. Janji sering kita ingkari. Ada amanah sering kita enggak amanah gitu kan. Begitu juga pandangan kita enggak bisa kita tundukkan. Mungkin saat ini yang paling kita jaga adalah wahfazu furujakum. Kita pelihara kemaluan kita. Yang lain susah tuh. Ya, yang lain susah, baru atuh. Gitu. Ya mudah-mudahan secara perlahan-lahan ya mendekati akhir hayat kita bisa menjaga keenam ini. Sehingga apa? Dijamin aman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Syekh Qadir Al-Jilani itu pernah diamanatkan sama ibunya. Begitu dia mau pergi merantau menuntut ilmu, dia bilang, satu pesan ibu, jangan pernah berdusta. Itu doang, jangan pernah berdusta. Jalan dia bersama rombongan, para saudagar-saudagar. Zaman dulu banyak perampok, di tengah jalan dirampok. Begitu dirampok, semua barang-barangnya harus diserahkan. Termasuk Syekh Qadir Al-Jilani. Ditanya, mana barang-barangmu? Kata Syekh Qadir Al-Jilani, dengan jujur, uang saya banyak. Emas, di mana? Nih, ada di kantong sebelah sini. Dikasih tahu sama Syekh Qadir Al-Jilani. Padahal dia bilang kagak punya, juga gak ketahuan. Tapi dikasih tahu, saya punya uang emas nih. Di sini di kantong ini berapa keping. Lalu penjahat itu nanya, kenapa kamu ngasih tahu pada kami? Karena itu adalah pesan dari ibu saya. Saya nggak boleh berbohong. Makanya saya kasih tahu. Saya punya duit. Dengan sebab jujur,
maka perampok-perampok itu taubat. Karena jujur. Nah, coba deh sekali-sekali ya kita menghindarkan diri untuk tidak berkata dusta. Gitu. Pelihara mulut kita. Nah, malam minggu kemarin udah dikasih tahu sama Ustaz Ali itu, ya, jaga lisan gitu. Ya, jaga lisan, jangan sampai lisan kita ini pertama berkata bohong. Yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Jangan sampai sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi sampai berbohong gitu. Jaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena dia menjaga lidahnya, lisannya. Kalau sekarang dua, salamatul insan fi hifzil lisan wa yadi. Nih, telunjuk kita, jari-jari kita. Selamatnya manusia itu karena dia menjaga lisannya dan juga tangannya. Ngetik-ngetik tuh. Ya, sekarang nggak pakai omongan, pakai apa? Tangan sekarang tuh. Coba tahan diri kita untuk tidak ngetik sesuatu yang tidak bermanfaat. Bisa nggak? Oh, susah. Kalau bercanda ada gunanya sih nggak apa-apa ya, untuk ketawa-ketawa. Tapi kalau menyebarkan misalnya hal-hal yang berbau fitnah, lebih baik jangan. Kalau kita belum tahu sumbernya, karena sering banyak di WA itu orang menyebarkan fitnah. Nah, dikit lagi pilkada, ya, pilkada DKI, jangan sampai di kita itu nyebarin yang tidak baik. Oh, saat kita kan mesti berpolitik, mesti membela, silakan. Tapi yang Anda sebar adalah program-program dari yang Anda dukung, nggak apa-apa. Jangan menjelekkan pasangan lain. Kalau menjelekkan pasangan lain, sama aja kita berbuat ghibah. Gitu. Kalau benar ghibah, kalau bohong jatuhnya fitnah. Gitu. Makanya tahan nih, jari kita tahan untuk tidak ngetik sembarangan. Karena kita ini tidak terbiasa untuk diam. Pengen ngomong, pengen ikut campur. Padahal Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Wah, Ustaz, kagak enak kalau diam nih. Ini mulut gatal kalau kagak ngomong. Gatal. Kenapa sampai Nabi berkata falyaqul khairan aw liyasmut? Karena yang keluar dari mulut kita itu Allah tahu. Makanya man kana yu'minu billah, Allah dengar yang kita ucapkan. Dan kenapa cuman dua doang? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena perbuatan kita kelak akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Makanya yang keluar itu harus yang baik-baik. Dan kalau kita mau tahu, kalau kita diem, itu kata ulama, itu mengandung 7.000 kebaikan. Diem aja ngandung 7.000 kebaikan. Di dalam kitab ini disebutkan nih, diem aja itu mengandung 7.000 kebaikan. Kata beliau, fi sumti sab'atu alafi khair. Di dalam diam itu ada 7.000 kebaikan. Wa qad ijtama dzalika kullu fi sab'i kalimat. Dan sungguh terhimpun setiap kalimat itu 7 kata. Artinya dari 7.000 itu terhimpun 7 kalimat. Satu kalimat mengandung 1.000 kebaikan. Yang pertama katanya, an-sumta ibadatun min ghairi ana. Bahwa sesungguhnya diem itu adalah ibadah tanpa kerja keras. Sholat kita mesti wudhu dulu, ya enggak? Habis wudhu kita mengerjakan sholat.
perlu waktu berapa menit, perlu datang ke masjid, sedekah mesti ngeluarin duit, haji, umroh, duit juga, tenaga juga, pikiran juga, semuanya. Tapi diem tanpa perlu kerja keras, diem. Tapi sulit kita untuk diem. Coba lihat ketika orang sholat Jumat. Ya, kalau di sini mah jarang orang kantoran. Kalau yang kantoran itu sholat Jumat diem, tapi tangannya tidak diem. Tangannya tidak diem, mulutnya diem, tangannya tidak diem. Kenapa? Megang HP, sambil main WA, atau sambil lihat YouTube, atau sambil lihat apa. Menurut dia, yang penting saya diem, tapi tangannya nggak bisa diem. Luar biasa ya. Sekarang banyak banget godaan itu. Padahal dengan diem aja itu banyak kebaikan. Salah satunya adalah ibadah tanpa kerja keras. Cuman diem. Diem aja. Ya. Coba misalnya kita pulang, bini ngomel-ngomel, kita diem aja. Ya. Kalau kita balas, terjadi nggak ribut? Ribut. Kalau kita diem, ribut nggak? Kagak. Tuh diem doang tuh. Ibadah tanpa kerja keras. Tapi susah dikerjain. Susah dikerjain. Padahal itu mengandung 1000 kebaikan. Kalau diem pertama tuh. Ibadah tanpa kerja keras. Luar biasa. Coba dah belajar. Belajar ilmu diem. Ya. Belajar ilmu diem. Diem itu termasuk juga menjaga lidah. Ya enggak? Menjaga gerakan tangan. Nah, ntar hari Jumat, udah diem aja. Gitu. Diem. Diem aja. Diajak ngomong, diem aja. Gitu. Kecuali memang harus dijawab. Ya kan? Bang Hasan, dari mana? Bang Hasan, dari mana? San, lu diem aja. Kata Ustadz Sahab, diem itu mengandung kebaikan. Jangan diem aja. 7.000 kebaikan. Kita gunakan lidah kita memang perlu yang perlu-perlu aja. Gitu. Giliran baca Quran, baca Bang Tommy. Taus. Diem aja, kenapa? Karena ada kebaikan. Jangan. Maksudnya kalau ada orang baca, diem. Baca Quran, diem. Pastami'ulah, dengerin. Tuh, dengerin itu mengandung kebaikan. Bahkan kata Nabi, as-sami kal qari, yang baca dengan yang dengar halanya sama. Tuh. Dengan sebab apa? Diem. Yang kedua, zainatun min ghairi huliyin. Perhiasan tanpa permata. Orang diem itu seperti perhiasan. Tapi nggak ada permatanya. Gitu. Dia perhiasan. Indah. Makanya orang misalnya ada anak nih, anak kita bilang, kalau belajar yang benar, terus dia diem, lebih senang dia diem apa kita dibalikin? Nah, sholat, ntar apa? Sholat, ntar. Lebih senang, nah, sholat, nggak jawab, lebih senang begitu apa enggak? Lebih senang nggak dijawab. Anak sekarang kalau kita ngomongin, diam apa yang balikin? Balikin. Oh. Padahal udah kita tahu, kalau orang tua ngomong, diem aja. Orang tua marahin, diem aja. Gitu. Diem itu indah, perhiasan. Ya. Yang ketiga, haibatun min ghairi sultan, kewibawaan tanpa kekuasaan. Orang diem itu wibawa. Nggak tahu orang itu ngerti apa enggak. Pokoknya diem itu kayak tampak orang wibawa. Tanpa kekuasaan orang diem itu. Yang keempat, hisnun min ghairi haid, benteng tanpa pagar. Orang diem itu seperti benteng tanpa pagar. Ya. Yang kelima, al-istighna anil i'tizar ila ahadin. Orang kaya tanpa menghina orang lain. Seperti orang kaya yang tampak merendahkan orang lain. Orang diem kan kita
kayak orang gimana ya, pembesar, biarin aja, diam aja. Yang paling keren itu ya, yang keenam. Apa tuh yang keenam? Rahatul kiramil katibin, membuat malaikat pencatat istirahat. Kenapa? Ini Bang Hasan diem aja udah 1000 kebaikan, 7000 kebaikan, udah selama dia diem dicatat 7000 kebaikan, udah diem aja. Ya. Dan yang terakhir, ini buat kita nih, 7. Apa 7? Sitron li uyubi. Diem itu buat nutup aib kita. Diem buat nutup aib kita, gitu. Ya. Makanya disebutkan dalam satu makalah, as-sumtu zainul lil alim wasitrun lil jahil. Diem itu adalah perhiasannya orang berilmu dan nutup daripada aib orang yang bodoh. Makanya jangan banyak ngomong, diem aja. Ya. Misalnya di WA, ada orang nanya, kita nggak jawab, bukan berarti nggak tahu, diem aja. Ya, ya nggak? Kalau kita jawab ternyata salah, ketahuan kita gobloknya, bodohnya. Kalau kita diem ketahuan nggak? Kagak, biarin aja. Ya, makanya dengan diam itu banyak kebaikan. Ya, belajar diam. Artinya belajar menahan diri untuk mengatakan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga lidah kita, lisan kita. Yang keluar dari lidah dan lisan kita adalah pembicaraan, omongan yang bermanfaat, yang menyenangkan orang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Allahumma inna اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشاء وبهداك ولا تهدنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق وما سوى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.